Bapak Allah itu, Bapak Allah. Allah Bapak Bapa, Allah. bukan Bapak Allah. Allah Bapa. Beda, Bunda. Jangan dikatakan Allah Bapak Allah. Kalau Bapak Allah Allah Bapa. artinya iya. Kalau Bapak Allah Bapa Allah maksudnya artinya Allah berbapa. Beda. Oh, jadi dalam agama Kristen Allahnya punya Bapak. Dia disebut Bapa karena dia sang sumber. Itu Bunda, bukan berarti Allah itu punya Bapa, bukan. Bu, jadi istilahnya berarti jadi Allahnya orang Kristen tuh ya Allah. Allahnya Kristen itu ya sang Bapa itu Allah kan. Enggak paham dengan agama. Jadi gini, Allahnya Bapak itu ya Allah. Allahnya kami adalah sang Bapa. Allahnya kalian itu sang Bapak. Bapaknya siapa? Bapaknya sang Firman, yaitu sang Kristus. Jadi ya Allah, kan ingin Bunda ngebahasnya ini sampai begini-begini jatuhnya. Ini maaf ya, nggak menghina ya, maksudnya jadi Bunda tuh jadi kayak ini nggak, jangan dipelintir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Elia sedang menjadi buah bibir ya, sejak podcast yang dia lakukan dengan Dr. Richard, di mana di situ Elia ngalur ngidul mengatakan bahwa Nabi Isa beda dengan Yesus. Padahal sering sekali dia saat membuka komal, saat ikut berdiskusi, dia menyamakan Yesus dan Isa. Terus waktu diundang tiba-tiba jadi tidak sama. Terus dia mengajak orang untuk mendukung Israel. Ini anak ini sakit jiwa nampaknya ya. Saya juga bingung nih melihat satu manusia satu ini ya. Dan besok kita akan dengan Unirifa membahas tentang Elia ini yang mengatakan bahwa wajib hukumnya ya mendukung Israel. Nanti kita akan bahas panjang lebar karena Unirifa secara pribadi cukup dekat dan kenal dengan manusia yang satu ini. Tetapi untuk kesempatan kali ini saya putarkan dulu ya bagaimana diskusi sebelumnya antara Elia yang mencoba mengelabui Bunda Korla, mencoba mempengaruhi Bunda Korla, dan kalian sudah lihat diskusinya di depan tadi, di mana makin dia jelaskan, makin bingunglah Bunda Korla. Ini yang benar mana Tuhannya? Yesus atau Bapak? Oh, Tuhannya punya Bapak. Kalau Tuhannya punya Bapak, artinya Tuhannya dua dong, kan gitu. Makin bingung dia jelasin. Nah, itulah teman-teman sebelah ini yang sampai detik ini masih bingung siapa Tuhannya. Bahkan kita bisa lihat masih ada orang-orang yang berpikir bahwa Yesus itulah Allah Bapa. Ada oneness, ada Unitarian, ada Trinitas. Sampai detik ini masih berdebat mengenai siapa Yesus. Mereka aja belum final, tapi ngajakin orang. Mencoba mempengaruhi orang. Ini kan ngaco. Harusnya beres dulu gitu. Produknya udah beres, baru ditawarkan ke orang. Ini produknya aja masih ribut internalnya. Divisi marketing masih bilang, ini bermasalah. Divisi QR-nya, ya, itu masih bilang, ini gini. Terus bagian produksi bilang, nggak sanggup kita produksi, ya, berantem mereka di dalam. Produknya belum keluar. Ya, orang QC-nya bilang, ini ada cacat loh produknya. Orang marketing bilang, wah kita udah dikejar nih, banyak yang mau beli produknya. Masa masih belum bisa launching? Terus orang produksi bilang, nggak tahulah saya, ini QC nggak pernah kasih lewat produk kita, selalu bilang ada masalah. Masih ribut internalnya. Gimana caranya jual produknya kan gitu. Begitu juga dengan apa yang terjadi di teman-teman kita ini ya. Masih bingung dengan konsepnya. Dan alhamdulillah, Bunda Korla setelah mendengarkan penjelasan Elia, tambah bingung dia. Tambah bingung dan mendatangi channel Muslim untuk belajar. Akhirnya Bunda Korla mendatangi channel Muslim untuk belajar, dan di sana Bunda Korla mendapatkan pengetahuan dan makin mengerti ya apa yang benar. Jadi sejak mendapatkan informasi-informasi dari channel-channel Muslim, akhirnya Bunda Korla semakin pintar dan Bunda Korla sudah bisa langsung turun tangan menghadapi Polycardos ini.
Itu satu hal yang luar biasa. Mungkin itu aja. Ya, kita akan lihat bagaimana Bunda Korla belajar di video berikutnya dan bagaimana Bunda Korla mempraktekannya saat menghajar ya salah satu Polycarpus yang cukup viral waktu zaman dulu, ya waktu zaman dia. Oke, kita saksikan kelanjutannya dan semoga video ini bisa menghibur dan membuat Polycarpus ini sadar bahwa mereka masih bingung sampai detik ini. Baca lagi deh. Bunda, halo Bunda. Iya. Tadi Bunda menanyakan ke saya kan, siapa sih Paulus itu? Paulus itu siapa? Nah, Paulus itu adalah orang Yahudi. Dia berpaspor 2 negara, dalam 2 bangsa. Dia yang menulis dengan tiang-tiang tadi ini. Enggak, beda-beda. Kan beda-beda. Ya, ini perjanjian baru. Dia ada memiliki 14 kitab dia. Nah, baik kita bahas Gamaliel, orang paling berpengaruh juga sih, orang pintar lah di kalangan Yahudi pada waktu itu. Nah, dia ini Paulus adalah ini. salah satu orang yang, ya, dia ini adalah salah satu orang yang paling benci dengan orang Kristen, khususnya pengajar apa namanya? Salah. Enggak, itu benar, itu benar. Siapa yang di Kristen dibenci? Wong dia pendiri Kristen, ada aja. Sabar dulu, itu kan historikalnya dia dicatat dalam Alkitab. Salah. Jadi Yahudi setelah itu- Yahudi itu kan agamanya Israel kan? Ya, Ya, sabar dulu Bunda. Jadi Paulus membenci pengikut si Paulus ini suka membenci pengikut Yesus. Jadi Nah, dia itu benar. bunuh orang. Dia itu. dia bunuh. membenci pengikut Yesus. Yes, dan dia membunuh siapapun yang mengikut Yesus dia bunuh. Nah, maka daripada waktu itu suatu ketika dia mau ke Damsik, dia ingin mengejar para pengikut Yesus. Dia ketemu dengan Yesus di tengah jalan, tetapi itu dalam bentuk wujud suara lah gitu, bukan bentuk tapi ke suara doang. Nah, hanya dia yang bisa melihat. Nah, setelah dia mengalami pertemuan itu, dia akhirnya mengalami buta. Di Itu mana tertulis ayatnya itu? Ada, Belum membaca. baca saja di Injil Lukas atau di Kisah Para Rasul 8 dan seterusnya, itu banyak. 9. 9. Sorry. Ya. Jadi setelah itu dia buta, lalu Yesus bilang begini, pergilah ke kota Damaskus untuk bertemu dengan seorang Ananias. Nah, Ananias ini adalah seorang Kristen. Dia disuruh oleh Tuhan atau Yesus untuk menumpahkan tangan kepada Paulus, sehingga Paulus itu bisa melihat kembali. Dan karena peristiwa itu akhirnya Paulus bertobat. dan Ini menjadi Yesus yang pengikut Tuhan, Yesus ini Tuhan gitu. Yes, that's true. Itu posisi Dia Yesus. Tuhannya gitu. Yes. Jadi posisi itu Yesus sudah terangkat ke surga. Lalu nanti teman-teman saya khususnya Gurunda dan teman-teman yang lain akan mengatakan, lah itu kan tulisan Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Ya kan, bisa saja itu kan dikarang-karang karena itu teman-teman Paulus. Gampang dibantai itu Bunda. Karena salah satu rasul yang masih hidup sampai abad ke-1, abad kedua, abad kedua permulaan, yaitu Yohanes. Dia bisa mengkonfirmasi kalau memang si Paulus itu bukan betul-betul Yohanes yang itu Yesus. Markus, Bung. Yes. Yohanes itu Markus, dan Markus itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Yohanes yang mana dulu, saudaraku? Yohanes yang di Pulau Patmos itu. Itu bukan Markus, brother. Ya, kenapa bisa bukan? Itu Yohanes. Kenapa Itu bisa? Yohanes. Yohanes kan mendapatkan mandat dari Yang Yesus, menjadi jangan ke saksi bangsa mata. lain. Yang menjadi saksi Jangan mata. ke bangsa lain. Itu Yohanes. Sementara nama lain dari Markus itu adalah Yohanes. Baca Kisah Para Rasul 12 nomor 12. Nama Yohanes itu adalah nama yang umum pada waktu itu. Jadi banyak nama. Nah, itu dia makanya. Makanya daripada itu- murid Yesus yang bernama Yohanes tidak akan mungkin mengkhianati Yesus. Nggak mungkin dia sampai ke Pulau Patmos karena Oke, nasihatnya oke. jangan engkau ke bangsa lain. Baik. Oke, kita tepikan dulu itu. Maksudnya begini, kalau memang Paulus ini berbohong dalam tanda kutip, dia Ini apa namanya? Sabar dulu Bunda, sabar dulu. Dia mengumpulkan tim-timnya, khususnya Lukas dan yang lain-lain untuk membuat suatu apa namanya narasi yang berbeda dari para saksi mata. Itu kan bisa dikanter oleh Rasul Yohanes sendiri. Oh, ini Injil palsu. Ini orang Injil palsu. Bisa saja Murid-murid dituliskan. Yesus sudah nggak ada di situ. Mereka sudah dibantai semua sama Paulus. Makanya dengarkan Bung. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 21 nomor 24-25. Apakah murid Yesus Yohanes Zebedeus yang menulis surat Yohanes? Bukan. Bukan itu. Coba Anda lihat. Yohanes Langsung 21. banyak tahu ya. Oh, saya ahli kitab, Bun. Oh. Pantesan banyak tahu. Saya master ahli kitab Bunda. Jadi tenang Bunda.
Bercanda Bun. Emang Bercanda. emang Kita masih belajar. Bang Zul memang belajarnya memang Bible, saya belajar Bible. Iya, Alkitab betul dan betul. Al-Quran ya, makanya ilmunya nggak diragukan. Terus lanjut lagi. Iya, silakan Namanya silakan. jubir. Bang, izin bicara Bang ya. Ya silakan Dina. Nah, ini guru saya ini. Bun. Enggak Bang. Bang Jubir, tadi di Kisah Para Rasul 9 itu pengakuan Paulus dihadiri suara Yesus, betul? Sangat betul sekali. Iya, cerita itu diulangi 2 kali loh oleh Lukas loh. Nah, betul. Nah, tapi kenapa kok ceritanya sama, hasil dari ceritanya berbeda? Yang mana yang berbeda, Pak? Coba Anda buka di Kisah Para Rasul 22, katanya cuma Paulus yang denger, tapi ternyata di Kisah Para Rasul 22 orang lain juga denger. Ini yang betul yang mana? Yang denger cuma Paulus atau teman-temannya juga yang denger? Begini, mendengar itu kan bukan berarti harus melihat. Yang di situ kan ditegaskan tuh yang mendengar, yang melihat. Berarti Paulus doang yang melihat dan mendengar, tetapi teman-teman yang lain itu cuma mendengar doang. Coba dibuka lagi di Kisah Para Rasul 9 secara tegas hanya Paulus yang mendengar. Tapi di Kisah Para Rasul 22 ternyata teman-temannya juga dengar. Ini kan 2 cerita yang satu konteks kan. Jadi 2 kali cerita Paulus ketemu suara itu diceritakan 2 kali gitu loh. Tapi yang satu bilang Paulus aja yang dengar. Yang satu bilang bukan hanya Paulus. Ini yang benar yang mana? Yang Kisah Para Rasul 9 atau yang dua-dua? Dua-duanya benar, Pak. Dua-duanya benar, nggak ada masalah. Loh, berarti yang dengar suara itu Paulus aja apa sama teman-temannya? Sekarang begini, Pak, triggernya itu bukan masalah Paulus mendengar dengan teman-temannya mendengar, tetapi trigger di situ Ananiasnya. Kenapa Ananias ditunjuk? Berarti ada pihak kedua yang tertulis dihajar terus. Begini, brother. Loh, Mas. Gini loh Mas Jubir. Mas. Yopo. Jadi begini, Mas. Artinya begini, kalau seseorang mengaku nabi atau rasul, itu harus ada penegasan dari pihak yang lain. Nah ini kan Ananias ini kan dipanggil dan ditunjuk oleh Tuhan dalam mimpi. Lu harus menyembuhkan Paulus. Berarti ada pihak kedua. Yang dengar itu banyak loh. Yang dengar itu juga, banyak loh. Coba lihat dibaca lagi. Ya. Sementara Jadi itu yang dengar itu hati Paulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa kepadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis. Kita lanjut ya. Yahudi di Damsyik supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat ketiga, dalam perjalanan ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota, itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat keempat, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh. Udah lihat muka bunda belum? Minta nengok muka bunda. Cantik banget, Bunda. Cantik banget. Kita lanjut. Siap Bunda, siap. Ayat keempat. Masya Allah. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara. Diam dulu. Ada yang komen nggak benar ini. Tunggu dulu. Ini Bunda di sini. Bunda pengen tahu apa kebenaran dari Alkitab gitu. Alkitab Injil. Bunda pengen tahu gitu. Tuhan. Gak bisa Bunda. Karena antara ayat itu satu bilang A, satu bilang B, padahal ceritanya sama. Oh, gitu? Itu banyak Bunda, banyak seperti itu. Makanya ini ya contohnya Bunda ya. Tadi kan Mas Jubir menceritakan tuh tentang Paulus yang didatangi suaranya Yesus. Bentar, Itu diceritakan. Maksudnya dia lagi jalan gitu maksudnya. Si Paulus tadi ini. Dia jalan-jalan ke Damsyik, kemudian dengar suara. Nah, suara ini diasumsikan adalah suaranya Yesus. Nah, cerita Dia itu menafsirkan itu suaranya Yesus, menafsirkan gitu. Nah, pengakuan Paulus itu suaranya Yesus. Tapi cerita ini diulangi di dalam Kisah Para Rasul 22. Nah, ceritanya beda. Suara Yesus. Berarti belum tentu itu suara Yesus dong. Ya, itu tanyakan Bang Zuma nanti suara siapa itu. Bukan suara Yesus Bun, bukan. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 16
ya, Yesus mengatakan adalah benar yang engkau katakan bahwa lebih baik aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi ke langit atau ke surga, maka roh penghibur itu tidak akan datang. Nah, setelah aku ke langit, maka penghibur itu akan datang. Nah, Yesus ke langit. Setelah Yesus ke langit, muncul pengakuan Paulus bahwa ada Yesus datang kepada dia. Padahal yang datang setelah Yesus bukan Yesus, yaitu Roh Kudus. Dengan mengatakan Paulus, Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus kau aniaya. Itu adalah suatu berita yang bohong. Karena yang datang setelah Yesus adalah Roh Kudus, bukan Yesus. Di situ Yesus nanti datang kedua kalinya di akhir zaman. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tapi mungkin adalah Bunda Korla yang cantik yang datang. Nah, kesaksian Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 ini juga mencela-mencele, di mana di ayat 7 dikatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Jadi di sini teman-temannya itu mendengar tapi tidak melihat. Nah, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 7 juga ya kalau nggak salah ya. Ya, saya rebah ke tanah lalu saya mendengar suatu suara berkata kepada saya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu saya bertanya, siapakah engkau Tuhan? Bukan di ayat 9, di ayat 9. Nah, di ayat 9-nya. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 7 yang menyertai Paulus itu mendengar suara tapi tidak melihat. Di Kisah Para Rasul 22 ya mereka mendengar tapi tidak melihat. Mencela-mencele, mana yang benar? padahal ceritanya sama loh. Ceritanya sama ini. Ya, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Mencela-mencele, mana yang benar? Ini baru terjemahan Mas Jubir ya. Kalau sampai kita pakai Ibrani sama Yunaninya tambah kelimpungan sampean. Jadi berantakan gitu ya. Itulah Bun, kadang saya lebih baik baca komik Naruto Bun. Ini pertanyaan Paulus kepada Yesus pun membingungkan. Siapakah engkau Tuhan? Loh. Dari Apa mana? gimana? Siapakah engkau Tuhan? Itu siapa ngomong gitu? Paulus. Coba dipikir baik-baik ya, coba pelan-pelan ya. Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Gitu. Kok Tuhan bisa dilihat? Katanya Bukan. Tuhan tidak bisa dilihat. Gimana? Dia Kalau sudah tahu itu Tuhan, ngapain nanya? Siapakah engkau Tuhan? Loh, Tuhan. Jadi gini, ya, siapakah engkau Tuhan? Gitu. Halo. sama Aku seperti lagi- gini Bunda, pertanyaan Bunda. kita. Siapakah engkau presiden? Bang Sugi, biarkan saya bicara dulu ya. Ya, silakan. Jadi Bunda, ini ada pemelintiran dalam hal pembacaan ayat. Ya, di situ tidak ada bilang melihat. Jadi di situ hanya mendengar, Bunda. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 9 ayat 3 dan seterusnya. Itu kan di situ siapakah engkau Tuhan? Itu karena hanya ada suara. Di ayat ketiga dalam perjalanan ke Damsyik ketika ayat keempat ya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara, dan kedengaranlah bukan melihat tapi Ayat 7, ayat 7. Enggak, di Ayat di- 7. Teruskan ayatnya itu. Ya, Ayat betul. 7. Oke, maka termangu-mangulah Kapan aku temannya. keluar? Sabar. Maka Diam, termangu-mangulah. Saya baca ayat ke-7 ya. Tutup kamera, Bun. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperti jalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. So what is your problem, my friends? Ya Allah. Apa bro? Ya maksudnya Jubir, Masalahnya gimana, dia Bro? mengatakan Jubir, ini Yesus. oke, nggak usah kemana, nggak usah diperdebatkan masalah yang kaummu Tuhan atau itu. Satu hal yang Bunda pengen tanya, bener-bener tanya ini, maaf ini ya.
Ini Bunda pengen tahu banget. Yesus itu Tuhan kamu apa Allah Tuhan kamu? Tuhan. Apa Bapak Allah? Iya. Yang mana? Ini Yesus Suara- bukan Allah suara yang Bapa. lainnya nggak kucingnya usah deh, jelek. yang lainnya nggak Yesus usah deh. bukan Allah Bapa. Yesus itu hanya Tuhan. Enggak, Bunda pengen tahu aja gitu, Yesus pengen itu tahu Tuhan. ini karena biar Yesus biar Tuhan. biar Bunda mencocokkan yang ada di Al-Qur'an gitu loh, bahwa mengatakan Oh, bahwa nggak bisa Bunda, nggak bisa. Nggak, Kalau karena Al-Quran kan, dengan karena Alkitab kan- beda jauh Bunda. bedanya di mana? Beda jauh, sangat jauh Bunda. Jauhnya di mana sayang? Kalau itu Al-Quran baru firman datang Tuhan 300 Bunda, tahun kalau kemudian. Alkitab tulisan orang. Oh, lah kenapa diimamin kalau tulisan orang? Jadi begini Bunda, walaupun kita tulisan orang, ya kan, walaupun kami tulisan orang, tetapi orang-orang yang menulis ini adalah saksi mata, saksi peristiwa. Sedangkan Mana ada. Saksi mata nenek lu kiper. Ada. Iya, sabar dulu. Kenapa mempercayakan tulisan orang daripada tulisan Tuhan? Saya lebih percaya sama tulisan orang-orang Bunda karena mereka saksi mata. Berbeda dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Saksi mata mereka siapa? Saksi mata. Bentar, siapa saksi mata? Mereka tidak pernah bertemu dengan Yesus. Tunggu. Gimana kamu lebih percaya tulisan orang daripada firman Tuhan sendiri? Iya Bunda, betul sekali Bunda. Kok begitu? Nauzubillah, nggak boleh dong. Dengar. Karena kan baik-baik, manusia Bunda. akan luput Bunda, dari kesilapan. dengar Sementara baik-baik, Tuhan nggak Bunda. punya kesilapan. Bunda, gitu Bunda. loh. Yang menulis Alkitab ini, khususnya Perjanjian Baru yang menulis tentang Yesus, itu adalah orang-orang yang sejaman. Memang ada yang tidak Orang-orang ketemu. sejaman apa? Yang Sejaman dengan Tuhan. yang sejaman. Iya, misalkan saya ini dengan Bunda kan, ya hidup anggaplah hidup Karbala. sejaman gitu kan. Enggak. Sedangkan Tuhan aja sudah ada sebelum manusia diciptakan. Dengar dulu Bunda, jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 700 tahun. Makanya jaraknya oke. Tunggu ya. Jaraknya berapa? 700 tahun. Nah, para penulis 700 tahun. Alkitab ini satu zaman, walaupun memang ada Betul. beberapa yang tidak ketemu secara langsung. Tapi Nah, mereka berarti ketemu. kebenaran- Sabar dulu berarti- Bunda, sabar dulu Bunda. Jadi begini, Terus bagus ini, bagus. para bagus. penulis Alkitab ini, khususnya Perjanjian Baru, itu adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Misalkan contoh Paulus, memang dia tidak ketemu secara langsung tatap muka dengan Yesus, tetapi dia hidup Dia sejaman. nggak pernah ketemu. Ya, tetapi dia hidup sejaman, artinya masih di abad pertama. Sedangkan Sejaman, Kanjeng tapi Nabi, dia nggak pernah. Bagaimana dia bisa tunggu dulu, enggak, ini penasaran banget. Bagaimana dia bisa menceritakan Tuhan sementara dia nggak dapat ilmu dari Yesus? kata siapa? Dia kan bertemu dengan murid-murid Yesus yang saksi mata. Tapi kan dia nggak bertemu langsung sama Yesusnya. Oh, it's no problem, tapi setidaknya kan itu masih satu zaman. Berbeda dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Ini bedanya Nggak bisa. 700 tahun, Bunda. Ya, 700 tetapi- tahun, Bunda. Betul. Bentar dulu. 700 tahun, taruhlah Yes. 1 miliar tahun. Enggak, Ya, ini kita ambil- ini fakta, ini fakta. tetapi Kita berbicara fakta, Bunda. Tetapi tulisan di Al-Quran itu membuktikan bahwa langit tidak bertiang. Artinya Nabi Muhammad betul-betul dapat firman dari Allah. Mantap. Bagaimana dia bisa tahu? Ya sekarang begini, Bagaimana dia bagaimana bisa Nabi tahu Muhammad kisah bisa Nabi? tahu tentang kisah Nabi Isa? Karena Sedangkan tertulis dia di tidak pernah Al-Quran. ketemu dengan Dari Nabi Isa. Allah. Karena dari Al-Quran. Dari Tunggu, mana? Dari Dari Al-Quran. mana? Dari Al-Quran. Bunda, dari mana Kanjeng Nabi Muhammad bisa mendapatkan data tentang Nabi Isa sedangkan dia tidak pernah bertemu dengan Karena Isa? firman. Nah, makanya dengerin dulu, dengerin ya. Thinking Kenapa Nabi about. Muhammad, tunggu dulu. Kenapa Nabi Muhammad bisa mengetahui langit tanpa tiang? Karena firman dari Allah tuh diturunkan namanya wahyu Mantap. yang dibawa oleh Jibril, lalu menceritakan Muhammad taunya tentang Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Idris, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Idris, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Dari mana dia tahu? Karena Allah menceritakan melalui firman-Nya yang dibawa oleh Jibril. Lalu ditulislah oleh sahabat-sahabatnya para nabi, sahabatnya Muhammad. Makanya Muhammad tahu. Muhammad nggak akan tahu kalau Allah nggak cerita. Oke, Bunda. Perselisihan antar. Udah, Bunda. Nah itu kalau misalnya makanya Bunda, makanya kenapa Bunda begitu kuat imannya pada Nabi Muhammad SAW? Karena kalau misalnya bagaimana Bunda tahu tentang cerita keluarga kamu kalau nggak ada penyampaian? Bunda dibuka surah Hud ayat 120 Oke. Bunda.
Bentar ya. Surah Hud ayat Jadi 120. gitu. Memang jarak Nabi Muhammad dengan Isa itu jauh sekali. Bahkan Oke, lebih Bunda, jauh lagi Bunda, jarak Bunda. Isa sama Bunda, Nabi biarkan Musa. biarkan saya bicara dulu. Jangankan Isa, Adam aja tahu. Oke. Surah Hud Bunda, ayat 120 Bunda. Raja Ya, Najwa, ayat- Pangat Ayat Bunda dia. 120 ya. Hmm. Ayat biar kamu paham, biar kamu tidak salah tafsir dalam mentafsir, biar kamu Jubir, biar kamu tidak keliru. Enggak, Bunda Nabi sayang, Muhammad Bunda ini? sayang. Karena kita sebagai orang muslim menjelaskan. Bunda sayang, di Sebagaimana sini kamu saya ingin menjelaskan juga memberitakan fakta. siapa Yesus gitu loh. Saya Tunggu, memberitakan ayat berapa fakta, tadi sayang? Bunda. Bunda Ayat berapa? Surah Hud ayat 120. Surah Hud ayat 120. Surah Hud HUD ayat 120. dia tulisannya gimana sih? S HUD enggak surahnya gimana tuh? Surah S SURAH 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 R H A Aha. Surah RAH R Surah Surah apa? Hud Enggak, tulisannya HUD. Hud gitu aja bisa itu. Hud Hud. Ayat berapa? ayat 120. 120. Oke, bentar. Dan semua kisah rasul-rasul kami dan kisah rasul-rasul kami ceritakan kepada Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberitakan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Jediar, selamat datang di kebenaran. Enggak, memang Jadi kata kalau kita- ukurannya rentang waktu, benar ini, sedikit ini. Bunda Korla. Enggak, Sedikit ini, Bunda ya, Korla, Ya, sedikit. Biarkan saya bicara dulu. Sedikit Bunda Korla. Kalau ukurannya itu rentang waktu, seharusnya kamu nggak percaya tentang penciptaan di dalam kitabmu. Karena Musa menceritakan tentang penciptaan itu ribuan tahun sebelumnya. Dari mana Musa tahu? Ya, gini aja deh, seperti Bunda gitu kan, ketika Bunda mau memperdalam agama Bunda sendiri. Jika agama Bunda ini salah, maka Bunda akan berpaling ke agama yang lain gitu kan. Contohnya seperti itulah. Jadi ketika Bunda membaca Al-Qur'an dengan Allah menciptakan langit tanpa tiang, gitu kan? Dengan Allah berapa hari menciptakan langit dan bumi. Nah, lalu Bunda berpaling lagi, siapakah Nabi Muhammad ini, gitu kan? Makanya Bunda baca beberapa ayat bahwa dari mana Muhammad bisa menceritakan bagaimana air laut ada di dalam laut. Air ada di dalam laut. Air tawar di ada dalam laut. Sementara Nabi Muhammad kan tidak pernah tahu. Dia bukan orang laut, dia bukan pelayar. Tapi dari mana dia tahu? Karena karena Al-Qur'an menceritakan bagaimana terpisahnya antara air laut, di antara laut ada dua air yang berbeda. Bagaimana dia tahu gitu. Jadi makanya Bunda begitu yakin bahwa Nabi Muhammad ini benar-benar pesuruh Allah. Kenapa? Dia tidak akan tahu jika Allah tidak menyampaikan kabar itu. Bagaimana dia tahu kisah-kisah para nabi sebelum dia lahir? Beratus tahun, berapa ribu tahun yang setelah para nabi tiada itu kan istilah kata harusnya dia nggak tahu, karena dia sebagai pesuruh Allah, sehingga Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad bahwa kisah-kisah di Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Sulaiman itu, makanya kita yakin bahwa dia bukan orang yang bodoh dan bukan orang yang tidak tahu, bukan orang yang buta huruf dan bukan mengarang-arang cerita. Sesuai apa yang dia ucapkannya, sesuai dengan firman-Nya. Kembali ke firman-Nya sesuai dengan apa yang Allah tuliskan. Bagaimana langit berdiri tegak tanpa tiang gitu. Bunda, izin Bunda, izin. Ya. Nah, jadi kan teman-teman tadi itu mulai dari Gurunda, Banaswa Media dan lain-lain itu mengatakan bahwa Paulus itu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Bahkan banyak murid yang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Loh kok sama? Kanjeng Nabi juga nggak pernah ketemu secara langsung.
Tapi kenapa kita nggak menggunakan standar yang sama gitu loh? Standar yang sama. Nah artinya Enggak, begini Bunda. Gini. Bunda, dengar dulu Di Bunda. sini dengar dulu. perbedaannya, berarti ada perbedaannya di sini. Gini, Bunda, perbedaannya berarti di sini. Berarti Bunda dengar. bisa mentafsirkan ini. Gini, yes, kita nggak tahu, kita nggak pernah ketemu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bertemu dengan para sahabatnya, sehingga para sahabatnya yang menulis apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad yang telah disampaikan yang disampaikan oleh Jibril gitu. Memang kita nggak pernah tahu. Nah, jangan salah kaprah dulu. Kalau kamu nggak versinya beda, Paulus menulis satu surat, sementara dia tidak tahu mana Yesus, mana orangnya gitu loh. Dia nggak pernah ketemu, hanya kabar tapi dia gitu ketemu kan. dengan saksi mata Bunda. Dia ketemu dengan Saksi mata kan, tapi kan tidak. Kalau Muhammad kan beda. Muhammad hari ini dia dapat firman dari Allah, hari ini dia tulis kepada para sahabat. Permasalahannya Nabi Muhammad pernah ketemu dengan Yesus tidak? Belum, makanya kamu nggak nangkap berarti tadi ya. Iya, Nabi jawab jujur Muhammad saja Bunda. tidak bertemu Jawab pada jujur Isa, saja Bunda. Nabi Bunda. Muhammad tidak bertemu kepada semua para nabi, karena dia terakhir dengan tahun yang berbeda, dengan ratusan tahun yang berbeda. Bagaimana Nabi Muhammad tahu tentang bagaimana Nabi Muhammad tahu cerita Nabi Isa, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Sulaiman, atau cerita Nabi Ismail, cerita Nabi Adam? Karena Allah menceritakannya yang diutus oleh Jibril untuk menyampaikan kabar itu. Jadi Muhammad tidak tahu apa-apa kalau Jibril nggak berbicara. Jibril tahu dari mana? Dari Allah. Paham? Jelas. Jadi Atau gampangannya gini Bunda. pengetahuan Nabi Muhammad ini Gampangannya dari gini, Allah, Bunda. 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 Ya wajar kalau Kanjeng Nabi itu tahu segala sesuatu tentang para nabi terdahulu. Ya karena Kristen itu sudah eksis 800 bahkan 700 tahun sebelum Islam itu turun. Betul. Kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi begini, artinya begini, informasi tentang para nabi itu bukan hal yang baru gitu. Itu sudah menjadi makanan umum pada waktu itu. Jadi ketika Nabi Muhammad mendapatkan informasi-informasi seperti itu, lalu Bunda di sini memakai dasar itu, oh dari mana dia tahu? Dari mana? Ya wajar dia tahu, karena informasi tentang para nabi itu sudah biasa pada zaman itu. Kecuali Kanjeng Nabi Muhammad datang sebelum Yesus, atau Kanjeng Nabi Muhammad duluan baru Yesus datang, atau para nabi duluan baru dia menceritakan. Tapi kalau misalnya Itu standar Anda nggak bisa dipakai, Bos. Enggak, Kalau bentar, biar saya bantah dikit, Bunda. Bunda, sikit-sikit biar saya bantah. Kalau Nabi Muhammad itu mengetahui cerita-cerita itu bukan dari Allah, ya misalnya dari kitab-kitab terdahulu, kenapa di Al-Quran tidak menceritakan bagaimana bejatnya para nabi yang diceritakan dalam Bible? Seperti contoh Daud berzina dengan Bathsheba, Daud ngintip cewek mandi. Nah itu nggak masalah Pak, itu. Kenapa Nabi Muhammad nggak menceritakan itu? Justru justru Nabi Muhammad memuliakan para nabi, tidak pernah menceritakan yang jelek-jelek. Nggak ada para nabi jelek, itu nggak ada, gitu loh. Coba analoginya dipakai dong. Seharusnya kalau memang Nabi Muhammad dapat cerita dari kitab-kitab terdahulu ya, atau dari orang-orang itu, seharusnya apa yang diceritakan Nabi Muhammad tidak beda dengan yang diceritakan Bible. Kan seharusnya seperti itu. Jadi kayak kalau misalnya Nabi Muhammad menceritakan gini, kalau misalnya Nabi Muhammad menceritakan sesuatu yang tidak nyambung dengan Al-Quran, kita boleh curiga. Bunda, Seperti gini, izin menanggapi misalnya dulu, tadi izin menanggapi. di Bible kamu mengatakan bahwa langit itu bertiang-tiang. Ya, Sementara izin menanggapi di dalam dulu, Ustaz Al-Quran Sugi itu. langit tidak bertiang. Mana Bang kita Sugi, bisa lihat mana yang benar? Bertiang atau nggak bertiang? Bunda, saya ingin menanggapi Bang Sugi itu. Bang Sugi, sebenarnya kalau buat kami orang Kristen gitu, itu bukan sesuatu hal yang harus ditutupi. Karena apa? Karena itu secara tidak langsung menggenapi 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan. Artinya begini, apapun yang tertulis di perjanjian lama itu bermanfaat untuk mengajari kita bagaimana cara menyatakan kesalahan. Oh, kalau kita lihat Kanjeng Nabi Daud berbuat seperti itu, Tuhan marah. Oh, berarti itu salah. Berarti itu bermanfaat.
Kisah-kisah seperti itu bermanfaat gitu. Maka Jubir boleh Bunda boleh nanya lagi nggak? Sabar dulu Bunda. Jadi begini Bunda. Oke sayang. Boleh. Alkitab itu adalah kitab paling jujur, tidak neko-neko, plong apa adanya, menyatakan apapun untuk supaya mengajar banyak orang. Dengan lu membaca Alkitab, lu bisa belajar gitu loh. Arti kehidupan itu seperti apa. Kalau lu berbuat salah, Tuhan tidak mau. Tuhan akan menegur dengan caranya seperti ini. Jubir. Logiskah orang yang dipilih Tuhan berbuat bejat? Hah? Gini loh, Logiskah gini. orang yang dipilih Tuhan menjadi duta Tuhan dia berbuat bejat? Ini yang salah Tuhannya atau yang dipilih ini? Sedangkan presiden saja tidak mungkin memilih menteri seorang bandar narkoba. Itu tidak mungkin. Pertanyaan. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Tahu memilih seorang nabi tapi bejat kelakuannya? Pak Ngintip Sugi, cewek Pak mandi Sugi. lah, berzina dengan gundeknya. Pak Nggak Sugi. mungkin lah. Pak Sugi, Ya, Daud itu dipilih untuk apa? Coba, Daud itu siapa Daud? dia dipilih untuk Daud apa itu dia? nabi. Oke. Nabi Daud Daud itu maksudnya. dipilih Betul. sebagai seorang nabi. Iya, nabi Daud dalam itu konteks nabi. Nah, apa dulu? apakah Daud pantas dipilih. nabi Tuhan sebagai sang penyampai firman Tuhan tapi berbuatannya bejat ngintip cewek mandi? Nabi Daud bukannya ayah dari Nabi Sulaiman. Itu raja. Betul. Raja, Ya, Raja Daud. mungkinkah Betul kan, seperti Raja? itu? Raja Daud kan Nabi Apakah ayah Tuhan dari ini Sulaiman. tidak maha tahu bahwa orang yang dipilih ini akan berbuat bejat? Bukankah nabi ini dalam pengawasan Tuhan? Ya, tidak mungkinlah seorang nabi Oke. perbuatannya seperti itu. Sabar. Saya sanggah dulu itu mengenai apa namanya dalam pengawasan Tuhan. Saya tertarik sekali dengan kalimat Bang Sugi itu bahwa nabi itu selalu dalam Ya. pengawasan Tuhan. Lalu bagaimana Bang Sugi? Mohon maaf nih, ketika Kanjeng Nabi diracuni oleh orang Yahudi, Daud itu itu apakah nabi. pada waktu itu dia keluar Bukan dari nabi. pengawasan Kalau Tuhan? di Islam Sehingga dia nggak tahu bahwa itu Justru ada racun. ketika Nabi Muhammad diracuni dia selamat karena dalam penjagaan Tuhan. Oke, tapi endingnya kan dia meninggal karena itu juga. Oh enggak ada. Nah kalau gini, ya kalau orang diracun, mati diracun, seharusnya dia mati saat diracun. Sedangkan Rasulullah meninggal setelah 4 tahun dari peristiwa peracunan itu. Oke, betul. Orang bisa dikatakan, bentar dulu. Orang bisa dikatakan mati kecelakaan ketika dia ditabrak mobil mati. Tapi kalau matinya setahun kemudian tidak bisa dikatakan mati kecelakaan. Orang bisa dikatakan mati melahirkan ketika dia melahirkan mati. Tapi kalau setahun kemudian dia mati, nggak bisa dikatakan dia mati melahirkan. Baik, izin menanggapi. Logis. Izin menanggapi. Ya. Jubir nggak usah bahas Nabi dulu karena kan kamu nggak banyak tahu. Kayak Oh, saya Bunda banyak nggak tahu, banyak Bunda. tahu. Saya banyak Makanya tahu Bunda sekali, bertanya, Bunda. karena Bunda nggak banyak tahu tentang Kristen, makanya Bunda pingin bertanya gitu loh. Bunda kan nggak bertanya kalau Bunda nggak akan berani memfitnah siapa Yesus kalau Bunda nggak ada dasar pengetahuan gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak banyak tahu, nggak usah membuat cerita dulu gitu. Kayak Bunda nggak buat cerita, tapi Bunda pingin memperdalam siapakah Yesus ini gitu loh. Karena Bunda nggak tahu, jadi Bunda nggak bisa ngarang-ngarang. Karena Bunda langsung tanya sama yang beragama Kristen gitu loh. Boleh kan? Ya, silakan. Nah, jadi gitu. Jadi Yesus itu Tuhan, Kristus Tuhan gitu. Ya, betul. Ya, yang dia karena kan di situ dikatakan di apa tadi ada di apa tadi apa yang di Israel tadi yang bangsa Israel menjadikan Yesus Allah mengangkat Kisah para Rasul Yesus. 236 ya, menjadi Tuhan. Ya pokoknya intinya Allah mengangkat Yesus jadi Tuhan gitu. Itu tulisan siapa? Tulisan si Paulus. Itu tulisan Paulus lagi berdiskusi dengan orang Yahudi di 236. Roma waktu itu. Dia ingin menyampaikan. Dari mana dia tahu? Dia menulis bahwa Tuhan mengangkat Yesus jadi Tuhan gitu. Jadi begini Allah Bunda. Bunyinya Bunda. gini Bunda. Jadi Sabar, seluruh sabar. kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus gitu. Jadi Paulus itu menyampaikan dia menulis itu dan menyampaikan kepada orang Israel. Kalau dilihat dari di sini ya Tuhan itu dua. Allah. Berarti versinya dua. Iya. Tapi Bunda. Yesus tapi Tuhan kan buatan juga penciptaan kalau Tuhan dilihat dua dari sini kan. Penciptaan Tuhan dua Lanjut. ini kan karya dari si Paulus berarti jatuhnya. Bunda. Heeh. Bunda kan mau belajar tentang Alkitab. Ya nanya ke Iya, saya. bener. Nanya ke saya. Makanya Bunda pengen tahu jelas. Nah,
Jadi saya kasih tahu bahwa konteks itu adalah Paulus menulis surat itu untuk orang-orang Yahudi dengan orang-orang Roma pada waktu itu. Ketika orang-orang Yahudi itu mempermasalahkan tentang aturan-aturan yang ditetapkan oleh Paulus. Dia bilang, oh jangan makan, jangan makan, boleh makan babi, tidak boleh bersunat, segala macam. Makanya dipertanyakan, boleh beribadah selain dari hari Sabat, bukan hanya hari Sabat doang yang boleh beribadah, boleh juga hari Senin, boleh juga hari Minggu, dan seterusnya. Makanya seolah-olah kok beda banget gitu loh dengan aturan-aturan Yahudi. Nah, Simpang siur gitu itulah, loh. iya. Jadi akhirnya orang-orang Yahudi itu bertanya. Nah, di situ Paulus berbicara. Lalu dia menerangkan segala sesuatu tentang di situ. Triggernya di situ, Bunda. Enggak, kalau Bunda sih kalau misalnya kalau itu Bunda itu Bunda nggak bisa Nah, terima. jadi mati dulu baru jadi Tuhan. Sementara ada kalian saya menarasikan dia di dalam perut sudah Tuhan. Bagaimana ceritanya ini? Kontradiksi. Ada saya nih. Nah, Nah, jadi begini. kamu Begini, Bunda. Kita Iya. orang Kristen itu diajarkan ke dalam memahami sebuah ayat itu tidak boleh terlepas dari ayat yang lain. Maka daripada itu harus baca seluruh Iya konteks. sama di Al-Quran juga Oke, seperti saya no comment karena itu bukan kitab suci saya. Saya no comment. Nah, Oke. di sini kalau kita berbicara tentang Roma 14, menurut adik saya nih Bang Sidik, ya kan? Dia mengatakan bahwa di situ udah jelas. Nah, sedangkan menurut saya itu pencopotan ayat yang brutal. Karena di ayat 1 itu sudah menerangkan, di situ tuh Paulus sedang berbicara tentang arti jangan menghakimi saudaramu. Artinya Paulus itu lagi ngomong kepada orang Yahudi, kalian tuh nggak boleh menghakimi saudara-saudaramu yang lain gitu loh. 1 Korintus 8 nomor 6. Lari lagi Namun nih, bagi lari kita hanya ada satu Allah Bapa, satu Allah saja, yaitu Bapa satu nih ya, satu Allah Bapa. Nah, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Kristus. Jadi di sini ada dua Tuhan ini, Allah Bapa dan Yesus. Ini satu saja Allah Bapa ini. Ini jelas ini, tertulis gini lah. Bagi kita 1 Korintus 8 nomor 6. Hanya ada satu Allah, satu ya. Satu nih, satu Allah. Terus hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Nah, jadi berapa Tuhanmu? Oke, baik. Halo, Bunda. Lanjut Bunda, lanjut, kembangkan. Bunda. Nah, ini adik saya nih mengangkat lagi nih ayat yang baru nih, yaitu pertama. Enggak, coba itu Bang Jum jelaskan dulu Bunda lebih ini biar Bunda dengar dulu. Oke, saya tanggapi dulu ini adik saya nih Sidik nih. Dia mengatakan dia mengangkat ayat pertama Korintus 8 ayat 6. Nah, seperti yang saya sudah bilang Bunda dari awal bahwa kita tidak boleh mencopot-copot. Itu kan konteksnya itu tentang persembahan berhala. Jadi pada waktu itu orang-orang di Korintus itu lagi banyak juga yang hanya ibaratnya Kristen KTP gitu. Ada juga yang menyembah berhala. Jadi di situ Paulus ingin menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu Allah gitu loh. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, only God, one God, yaitu Yesus Kristus. Ada yang satu olehnya- Allah, ada satu Jadi Tuhan. Iya, jadi begini Bunda. Tadi udah benar kata-katanya Kacau. bahwa cuma satu Allah gitu. Bunda, Bunda, satu Allah, satu Allah. bingung Tapi ini. kenapa Jangan jadi Bunda, kayak kalau gitu? lagi bingung ini. Jangan terkecoh dengan kata Allah atau Tuhan, itu hanya gelar. Ya tapi Hanya ya, gelar. jadi kayak Oknum. Misalkan contoh Ada begini, saya berapa bilang, oknum? saya bilang begini. Ada berapa oknum? Sabar dulu. Ada berapa oknum? Sabar dulu, saya jawab dulu. Jadi begini Bunda, Giliran saya gua bilang tanya hanya lu, ntar ada gua satu dulu. presiden. Allah Di kok Indonesia. gelar itu ngawur. Saya hanya ada satu presiden di Indonesia yang luar biasa. Misalkan contoh Bapak Oke. siapa? Berarti saya di situ hanya ingin menegaskan hanya ada satu, walaupun banyak presiden. Ya dong. Oke. Walaupun banyak presiden, tapi saya hanya Terus bilang Tuhanmu, hanya ada Tuhanmu, satu presiden. ya yaitu Tuhanmu yang Bunda satu Korla. itu siapa? Kenapa? Tuhanmu yang satu itu siapa? Yesus Kristus. Si only Kalau bapaknya God. Yesus siapa? Yang mengutus dia siapa? Allah Bapa itu. Berarti ada dua. Oh enggak. Bingung banget. Bunda Korla bingung. Aduh. jadi Bro, kembali Jubir, Iya. ada yang satunya, mengutus, ada yang diutus, bro. Benar, saya setuju. Ya, itu satu. Satu itu, Bang Andi.
Bunda, Bunda sebentar ya, diizin dulu ya. Bunda Korla, kalau ada yang mengutus, ada yang diutus, ada 2 atau 1 Bunda? Ini Bang Handi, Kalau Bang Handi. kalau kalau Saya izin ya kalau pamit dulu, misalnya soalnya baterai saya tinggal 5% nih. Iya, iya. Saya izin pamit, mohon maaf, Ya. maaf Bunda, saya Giliran mohon gua maaf. ngomong langsung kabur. Enggak, Gimana sih, Jubir? brother. Enggak, baterainya saya sisa Iya semua. deh. Maaf ya. kalau Oke Selamat deh. malam Bunda, mohon maaf Bunda. Maklumlah sama teman-teman yang saudara lain. kita ini. Kalau udah Ya. terpojok beginilah dia. Selamat sore deh kalau begitu. Adekku, selamat malam Nggak adekku. bisa. Jujur abang ini kangen sama kau deh. Kau hilang terus, kemana kau? nggak boleh Oke. gitu dong, nggak. See you again. See you again. Iya. Oke lah Jubir, tapi lu teman gue yang paling baik Jubir. Bunda, Bunda kalau ada yang Bunda kalau ada yang mengutus, ada yang diutus. Iya, Ya Bunda beriman kepada yang memberikan putusan, bukannya keputusan lah. mantap. Tapi tadi si Jubir itu yang mengutus dan yang diutus sama gitu loh Bunda. Nggak selama ini kan Bunda kan nggak pernah tahu tentang apa gitu tentang agama Kristen, walaupun Bunda memang pernah punya suami orang Kristen ya, taruhlah dulu Bunda nikah sama orang Jerman gitu kan, tapi kan dia bukan Kristen yang fanatik, dia bukan Kristen yang suka dia Kristen ala-ala lah gitu, agamanya doang, tapi dia nggak pernah ke gereja gitu kan. Cuma karena Bunda kan nggak pernah mau tahu, karena Bunda memang nggak mau tahu gitu. Tapi tadi Bunda kepenasaran Bunda aja gitu, kepenasaran ya, jatuhnya kepenasaran aja gitu. Kan nggak apa-apa kalau kita mau menggali ilmu gitu, biar kita tahu gitu. Karena kan selama ini kan suka beranggapan yang takutnya apa itu halnya hoak, apakah itu nggak real gitu. Yang disembah itu sebenarnya Tuhan apa Yesus? Sesuatu yang paling hoak, Bun ya. Sesuatu yang paling hoak di dunia ini. Ternyata memang Ketika ada benar. Yaitu Bun, sesuatu yang paling hoak di dunia ini Bunda, ketika seorang anak lebih tua daripada ayahnya, itu cuma di Bible adanya itu. Iya. Udah ada di kitab yang lain tuh. Seorang anak lebih tua daripada ayahnya. Boleh. Tapi Selisih 2 tahun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Boleh. wabarakatuh. Tapi ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda Bunda nambahin Korla 1 beneran menit ya? Bunda ya. Nggak Bunda apa-apa, Korla naik, izin Bang. 1 menit. Iya sebentar dong gantian. Gue udah sejam nungguin nih. Sebentar, Bunda, 1 monitor menit, dulu, ya. monitor dulu Gurunda, cek rudut Ya, kah? silakan. Ntar dulu. Mbak Ustaz tunggu dulu bicara. Ya Bunda 1 menit nih Bunda. Bunda cantik sekali ketika bilang bahwasanya Al-Quran ketika Nabi Muhammad menerima wahyu lalu memanggil sahabatnya untuk menyalin apa yang diterima wahyu dari Allah dari Nabi Muhammad lalu disalin oleh para sahabat. Ya itu udah betul. Tapi yang Bunda perlu ketahui bagaimana prosesnya mengenai Bible atau mereka menyebutnya Alkitab. Alkitab itu terdiri dari 2 buku. 1 Perjanjian Lama, ini sebenarnya kitabnya orang Yahudi, dan Perjanjian Baru, ini kitabnya Kristen. Di dalam Perjanjian Baru, ya di dalam Perjanjian Baru 50% lebih itu adalah surat-surat. Kalau zaman now tuh email-email dari Paulus yang tadi diterangkan Bang Zuma pendiri Kristen. Jadi sampai Nah, sekarang ini sampai ya, sekarang sedikit ini Bunda. Oke. Sedikit saya jelaskan dulu, nanti Bunda iya, bisa ambil kesimpulannya. Oke. Aku pengen Mengenai, wawancara. Gospel Ini atau mereka Bunda Korla menyebutnya prime Injil. account nggak nih? Kalau dalam perspektif Islam, Injil itu wahyu dari Allah yang difirmankan, diturunkan kepada Isa atau Yesus. Nah, tetapi dalam prosesnya Perjanjian Baru, Yesusnya sudah diangkat ke langit. Gospel pertama yang muncul adalah Gospel Markus, lalu Matius dan Lukas, mengambil contoh dari sini, lalu Yohanes. Keempat Injil ini dituliskan 60 tahun sampai 120 tahun sesudah Yesus diangkat ke langit. Makanya ceritanya saling berkontradiksi. Beda dengan yang Bunda tadi sudah sebut itu betul. Ketika Nabi Muhammad menerima
Al-Quran wahyu lalu memanggil sahabat untuk menyalin, nabinya masih Iya, ada. aku pernah wawancara. Nabinya masih Betul. ada. Ah, kalau ini, Sementara Betul. Oh, jadi bukannya jadi Alkitab itu bukan ditulis ketika Yesus tuh masih hidup. Apa Bunda? Satu tunggu sinyalnya merah. Signalnya merah, Ustaz. Ada penyampaian kepada Bunda, nanti ada waktu Bunda buka Lukas 1 ayat 1 sampai 10 lah Bunda. Oh, jadi Anda boleh nanti Bunda boleh baca Enggak, itu aja Bunda. Iya, Lukas jadi 1. penulisannya itu dibuat oleh orang-orang setelah Yesus tidak ada, berdasarkan kesaksian. Yang menulis pun sampai sekarang itu tidak diketahui siapa, karena kan dalam bentuk manuskrip dikumpulkan oleh bapak-bapak gereja, itu pun di abad kedua baru dikumpulin Brother Gia manuskrip. mau naik sampai nulis gitu. Bes, Brother Gia mau naikin dulu Enggak, Brother jadi Gia bentar. yang nulis sampai sekarang itu pun nggak diketahui, cuman mereka tulis according to Matius, ya Lukas Jadi gitu. mereka Mereka pun pun Lukas itu nama Waalaikumsalam. orang apa nama surat? nama orang, Alkitab? Nama orang Yunani. Nggak tahu. orang Yunani. Jadi gini, Tapi itu masih dugaan, dan mereka gini. Jadi Alkitab itu hasil kanonisasi. Kanonisasi itu pengumpulan oleh bapak-bapak gereja. Mereka yang menentukan mana yang firman Tuhan, mana yang tidak. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan pengumpulan ini, melakukan kanonisasi atau sortir ini, diilhami oleh Roh Kudus. Jadi dia bilang saat mereka lakukan kanonisasi, mereka minta dulu tuntunan kepada Tuhannya, sehingga mereka bisa membedakan mana Injil ya yang benar, mana yang enggak. Jadi ada beberapa Injil yang mereka buang. Ya, mereka bilang itu Injil palsu. Contohnya ya Injil dari Maria, Injil Yudas, dan Injil Barnabas. Ya, Injil Barnabas itu mengutip tentang pernikahan Yesus. Mereka bilang itu Injil palsu. Jadi itu hasil kanonisasi. Beda dengan perjanjian lama. Kalau perjanjian lama mereka salin dari kitabnya orang Yahudi, yaitu Tanakh. Itu murni diambil full. Sedangkan yang perjanjian baru itu lebih banyak mengutip dari surat-surat Ketinggian Paulus. ilmunya nanti, jangan terlalu ketinggian ilmunya dulu. yang Ya. itu dari yang kalau yang ya, dari Israel dari Yahudi, yang Israel dari Nabi Musa langsung gitu ya. Sebagian Perjanjian dari lama, Daud perjanjian lama. itu ya perjanjian lama itu kumpulan. Di situ ada yang dari Musa, ada yang Oh, dari yang tadi Daud Bunda baca dan sebagainya. yang tadi Bunda baca kitab bab 1 tadi tentang penciptaan tentang Tuhan. Ya, kejadian-kejadian. Kalau itu benar, itu masuk di akal. Itu berarti itu dari orang Yahudi. Yahudi. Jadi kalau dilihat itu mereka bagi 2 chapter, satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Di perjanjian baru pun ada beberapa kumpulan kitab. Itulah kenapa mereka sebut Alkitab kan, kumpulan. Tapi intinya gini, perbedaannya sama Islam, ya mereka ini saat melakukan kanonisasi siapa yang melakukan? Sampai detik ini pun nggak ada namanya. Mereka cuma bilang ini bapak-bapak gereja. Terus bagaimana supaya bisa membedakan mana yang benar, mana tidak? Mereka percaya, ya mereka percaya bahwa orang-orang ini diilhami. Ya mereka ini orang suci yang diilhami oleh Roh Kudus. Jadi Tuhanlah yang menjadi, ya mereka punya penengah untuk membedakan mana yang masuk, mana yang tidak. Ya itu iman mereka lah. Dulu tuh ada Brother Gia mau bicara tuh gantian. Makanya ketika Yesus dijadikan jangan terlalu banyak dulu, poin pentingnya aja. Yesus diangkat jadi Tuhan itu penulisannya dari mereka. Ya, Roma 14:9 tadi. Enggak, itu beda lagi. Jadi mungkin Bunda Korla harus tahu dulu, di Kristen itu ada 4 corak atau 4 doktrin ya, yang paling besar. Jadi 4 doktrin ini, yang pertama adalah doktrin yang paling mainstream, yang paling ramai, yaitu Trinitas. Trinitas saya rasa Bunda Korla tahu lah. Yesus Yang Allah, itu? Yesus Allah Bapa dan Roh Kudus. Itu apa Ya, itu? 3. Itu Trinitas itu menganggap bahwa ya Tritung atau Tritunggal itu menganggap bahwa Yesus Yesus Bapa dan Roh Kudus itu adalah 3 pribadi, tetapi satu hakikat. Itu 3 pribadi yang terpisah tapi punya hakikat yang sama. Terus ada lagi pemahaman oneness yang lagi naik daun sekarang. Oneness itu menganggap
Oneness itu adalah orang-orang yang menganggap bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Jadi misalnya contoh nih, Yesus setelah tidak ada di dunia lagi, ya jadi Bapa dia. Sama kayak Bunda Korla. Bunda Korla pribadi itu mengutus Bunda Korla yang avatar untuk ngomong di Komal ini. Nah, itu pribadi yang sama. Kalau yang tadi yang pertama kan pribadi berbeda. Kalau ini pribadi yang sama. Cuman Bunda Korla yang sekarang ini hanya avatar. Artinya Yesus itu hanya avatar dari Allah Bapa saat di dunia. Udah Jo, jauhan. Baru yang ketiga. Terlalu rumit nanti malah membingungkan. Poin-poinnya aja. Ya. Aku pengen wawancara Bunda Korla. Udah bisa belum? Sampai kita enggak masuk apa-apa, dulu. biar Bunda Berarti Korla dulu, tahu. berarti. Akal Bunda masih nerima. Akal Bunda masih saya masih. Ya, masih jadi mantap. karena gini, kan mereka juga bingung nih, karena Yesus tidak mengatakan dengan jelas dia siapa. Itulah kenapa tahun 325 terjadi namanya Konsili Nisea. Kalau Bunda catat Konsili Nisea, karena saat tinggian ya udah nggak apa-apa, itu kan dasar. Jadi saat itu orang Kristen pun terbagi menganggap Yesus apa. Jadi terakhir diputuskan harus satu suara. Itulah terjadi konsili. Diputuskan, jadi diputus satu suara gitu. Diputuskan siapa itu Yesus di Konsili Nisea. Sesimpelnya penobatan Yesus jadi Tuhan di Konsili Nicea 325 Masehi Bunda. Dinobatkan itu oleh orang-orang. Ya, Oke, lanjut. Waktu dulu berjalan ini giliran Brother Jia dulu. Brother Jia silakan ya. Brother Jia, silakan. Satu-satu. Sister Bunda itu agama Kristen. Siapa yang Mau dibubukin. Islam akhi Zia, Islam. Muslimah akhi Zia, muslimah. Oh, oke. Ini saudara kita dari Pakistan, Bun. Oh ya. Iya. Bahasa Inggris aja kalau mau berdua biar nyambung. Nggak usah lah. Soalnya Brother Jia bahasa Indonesia juga belum banget. From Pakistan aslinya. Kamu orang Pakistan maksudnya? Iya, Brother Muhammad Zia ini orang Pakistan. Yang mana orangnya? Di atasnya Bunda ini, pas. Yang tulisan Arab ini? Iya. Kenapa rupanya dia baru masuk ini? Betul. Coba. Iya, coba nanya tadi Bunda. Nanya apa dia? Iya nanya tadi Bunda ini dari Muslim atau bukan? Kita jelasin tadi Bunda Muslimah. Muslim. Alhamdulillah, I'm Muslim. I just want to know about Yesus from Yesus only prophet. Ya. Nah, aku nanya Bunda Korla boleh? Mau nanya apa? Bunda Korla kok bisa nyampe ke dunia yang di bawah ini? Kenapa ada di dunia ini Bunda Korla ini? Sebenarnya sebelum Bunda viral juga Bunda tuh suka Bunda sebenarnya ini kalau Bunda mau cerita ini bukan hal yang baru buat Bunda untuk dulu waktu itu Bunda 2010 Bunda suka nonton tuh perdebatan agama 2010 ya. Oh, alhamdulillah. Perdebatan yang ada di YouTube tentang orang makanya Bunda tahu sedikit tentang dari itu ketika ada yang berbicara bahwa sebenarnya yang dibilang Tuhan itu awal dasarnya Tuhan gitu. Dari situlah Bunda tahu. Bunda suka ngikutin. Tapi setelah itu kan lama tuh nggak pernah udah mentok. Kan ada kalanya udah capek gitu ya. Capek gitu. Yang penting udah paham gitu. Yang penting Bunda juga ngikutin di YouTube gitu. Udah berlalu sekian tahun. Bunda kan orangnya memang menghargain perbedaan gitu ya. Karena kan hidup di Jerman gitu. Dan nggak bisa menghakimin karena nggak ada bukti gitu kan. Jadi ya paling cuman Bunda ya diem aja gitu. Nah sebenarnya kemarin-kemarin tuh Bunda juga lihat ini apa. Karena kan baru tuh pertama kali lihat tuh pertama ya seliwuran aja gitu, lihat gitu kan, lihat gitu.
males ini perdebatan agama apa ini. Tadinya kan Bunda pikir kan perdebatan antara Islam sama Islam gitu kan, entah sunnah atau ini atau itu kan. Tapi entah gitu-gitu karena Bunda bukan hanya sekedar pingin tahu dalam gini. Bunda bukan cuma tahu tentang yang perdebatan antara Nasrani dan Islam dong, tapi perdebatan antara Syiah sama Sunni itu juga Bunda banyak tahu juga perbedaannya di mana gitu. Nah tadi tuh kemarin tuh Bunda lihat-lihat ini apaan sih gitu. Ya sedikit memperhatikan. Memang panggilan itu kan memang udah ada, jadi ya coba-coba ini. Panggilan apa? Panggilan belajar lebih dalam. Gimana ya? Kalau dibilang panggilan untuk ya tadi itu benar. Jadi pingin memperdalam dan pingin memberikan suatu sedikit yang Bunda tahu gitu. Oh, berdakwah juga di jalur ini gitu. Ada kontribusi lah. Oh, Masya Allah. Iya, tapi pas Bunda lihat ini kayaknya orangnya, karena kan Bunda ini kayaknya ada, jadi kok ini ada yang paham Alkitab, tapi dia ngakunya Muslim gitu kan? Mungkin bisa gitu, karena memang banyak kan. Itu memang ada kan, jadi kayak misalnya kayak Bang Zoom gitu kan, dia Muslim. Tapi dia mempelajarin Alkitab karena kan memang dia di bidangnya gitu kan. Contohnya misalnya Zahir gitu kan, dia Muslim tapi kan dia mempelajari Alkitab. Kalau Bunda kan enggak. Jadi pengen gitu juga gitu Bunda Korla tuh. Enggak kayaknya otak Bunda. Pokoknya intinya Bunda ini kok kalau dunia ini harus tahan mental, jaga emosi, harus sabar. Gitu aja sih intinya. Iya, harus logikanya harus main juga pas ngeluarin kata-kata. Yang penting kan di sini Bunda cuman lihat dengar dulu gitu kan, maksudnya ya maka tadi Bunda selama ini kan Bunda cuman tentang Isa ini kan taunya dari surat Maryam aja gitu kan, bahwa Nabi Isa tuh nggak mati tapi masih hidup gitu. Belum mati. Terus disembah dianggap Tuhan sama orang Nasrani. Keyakinan itu ada, kepercayaan, tapi cuman kalau nggak diucapkan dari orang itu kan kita nggak akan tahu benar gitu. Terus Bunda Korla, ini akun asli maksudnya akun utama atau akun kedua, ketiga? Nggak ada akun utama itu. Akun utama nggak pakai akun lain. Oh. Kebal dia. Akunnya kebal. Jadi ya. Ini akun pertama ini. Nggak takut ditinggal ini apa yang followernya gitu? Terjun ke dunia ini? Ya. Loh, kan ini Bunda cuman di sini kan sebatas menggali ilmu. Salahnya di mana? Seorang Bunda kan memang dari live-nya kan selalunya begitu. Kadang-kadang bahas agama, kadang-kadang sedikit tahu hal-hal yang politik. Dulu kan Bunda terkenalnya kan enggak ada salahnya Bunda. Selingan. Iya, ngapain kalau mereka meninggalkan Bunda juga itu alasan mereka gitu loh, karena kan di sini Bunda intinya pingin tahu, pingin paham, pingin ngerti. Nggak salah dong seorang Muslim pingin mengetahui ajaran Nasrani. Alhamdulillah gitu. Sip. Supaya Bunda bisa membedakan di mana perbedaan antara Nasrani. Justru izin Bunda, justru kalau Bunda begini pendukung Bunda itu semakin realistis gitu Bunda. Iya, jadi jangan cuman bisa gila-gilaan aja di Facebook, di TikTok gitu loh. Maksudnya jadi orang bisa mengukur Bunda nih orang yang seperti apa gitu, bukan hanya ketawa tekewek gitu. Di samping kita kan harus punya skill, ada sedikit tahu. Jadi kalau misalnya orang nge-kick kita bisa nge-kick kembali gitu loh. Oh gitu, jadi kan, Masya Allah. Iya, intinya kan di situ. Jadi kalau misalnya karena kan memang Bunda ini kan dikenal dari zaman dulu kan memang suka membahas politik juga, pernah gitu. Ceritanya tuh kan waktu masa-masa kampanye, masa-masa pemilihan waktu itu pemilihan presiden apa Jokowi ya, pemilihan presiden apa gubernur lah gitu. Bunda kan misalnya kelepak kurma di batu, di tembok, di tempat-tempat yang kelopak kurma, biasanya di kelopak kurma, jadi di kulit unta yang kering gitu. Itu yang bis Nabi Muhammad. Iya, enggak, sahabat Nabi Muhammad. Sahabatnya, jadi Muhammad menyampaikan dari Jibril, Allah berkata
sayangilah semua makhluk di bumi ini. Misalnya satu contoh gitu. Lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada temannya ini mencari cari kelapa kurma. Dia tulis di situ. Lalu sekian banyaknya yang ditulis itu dikumpulkan, jadilah satu ayat, jadi satu firman. Jadi satu firman, satu ayat gitu kan. Itu dikumpul-kumpul. Dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan yang modern, lalu lahirlah para ulama-ulama itu kata imam-imamnya orang Islam, lahirlah mereka-mereka dengan kecanggihan tadi mencetak dengan buku. Karena kan semakin lama hidup semakin modern. Yang dipertanyakan gini loh Bunda, yang kita pertanyakan gini. Nah, bagaimana caranya malaikat Jibril ini berbicara dengan Nabi Muhammad, sedangkan ini kan tidak tahu, Nabi Muhammad kan tidak tahu gitu. Jibril itu dia bisa menyerupain siapa aja dengan izin Allah. Dia bisa menyerupai. Memang benar karena dia kan malaikat. Nah, karena dia malaikat berbicara seperti bagaimana manusia berbicara. Iya, tapi bagaimana cara menyampaikannya gitu? Karena kan kita kan nggak pernah turun dong ke bumi. Jadi gini, nah seperti gini misalnya Jibril Nabi Muhammad pernah berkata pada sahabatnya gitu misalnya satu contoh. Nanti aku datang katanya. Nanti aku datang. Dalam Islam harus mengucapkan insya Allah atas keizin Tuhan. Suatu ketika Nabi Muhammad ini ada kesalahan dalam tidak memberikan kalimat itu. Lalu sekian lama, sekian hari Jibril tidak datang untuk memberikan wahyu. Karena sebelum-sebelumnya wahyunya datang melalui Jibril. Jibril itu memberikan wahyu, berbicara pada Nabi Muhammad sebagaimana kita berbicara seperti ini. Tapi ini bedanya live. Seperti kita berbicara pada teman kita yang dekat. Jadi Jibril ini sudah terhitung dekat dengan Nabi. Jibril dekat dengan Nabi Isa, dekat dengan Nabi Musa, dekat dengan Nabi Muhammad. Mereka tuh berbicara dengan seperti kamu bicara sama Bunda. Jadi jelas, penyampainya jelas gitu. Kayak misalnya kamu bicara dengan adik kamu, tapi pesannya dari mama kamu. Iya. Otomatis adik kamu pasti hafal dong kalimat itu. Karena nggak melalui telepon, nggak melalui WhatsApp, nggak melalui apa-apa. Langsung seperti Bunda ini berbicara sama kamu. Bedanya kita di layar. Tapi Jibril dan Muhammad itu berbicara dua tempat yang sama posisinya. Duduk bareng, ngobrol bareng. Iya. Gitu. Jadi gitu. Jadi di dalam agama Islam, ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, itu dengan bermacam tanda-tanda. Misalnya dingin, suara lonceng. Jadi sebenarnya suara lonceng itu bukan yang Bunda tahu, bukan baru-baru ini, tapi itu memang di dalam hadis pun ada berkata seperti itu, bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu kadang-kadang seperti ada pertanda seperti lonceng, dingin, suhu yang dingin. Nah, itu seperti itu. Jadi pemahamnya seperti itu. Jadi kalau misalnya dari mana Nabi Muhammad tahu wahyu itu? Dari Jibril. Bagaimana Jibril ngomongnya? Karena Jibril bisa menyerupai manusia. Jibril bisa menyerupai wajah seperti siapapun. Kekuatan dia Allah memberikan memberikan kekuatannya kepada Jibril dengan izinnya. Jibril bisa dia kan malaikat. Dia bisa menyerupai nabi. Dia bisa menyerupai manusia. Itu maksudnya bisa. Jibril itu kayak kalau menurut agama Nasrani itu apa? Jibril apa kalau menurut Nabi? Kalau di kita nggak ada cerita ini ya. Pokoknya kalau di kita tuh kan paham ya Bun ya. Nah kalau kita itu kan dari Allah itu kan Allah memberikan firman-Nya. Firman-Nya itu adalah apa? Perkataan itu dari Tuhan Yesus gitu. Nah jadi makanya adalah Alkitab itu langsung. Menurut Nasrani seperti itu. Iya. Dalam Islam juga sama. Allah memberikan ucapannya, kata-katanya, firman-Nya kepada Jibril. Jibril menyampaikan firman itu kepada Nabi Muhammad. Caranya bagaimana Bunda? Jibril duduk berdua dengan Nabi Muhammad dalam berkata-kata. Jadi istilah kata gini. Tapi gini loh Bun, kalau yang kita ini ya Bun ya. Kalau kita itu perkataan Allah itu sendiri gitu. Jadi nggak ada perantara gitu. Nggak ada perantara kan? Karena menurut keyakinan orang Nasrani bahwa Yesus itu adalah Tuhan.
Sehingga itulah dianggap tidak ada perantara. Kalau dalam agama Islam, nabi ini adalah nabi. Nabi itu maksudnya apa Bunda? Nabi itu adalah yang dihakkan oleh Allah, yang diberikan amanah oleh Allah untuk menyampaikan agamanya. Jadi kayak menyampaikan Alkitabnya. Alkitab gini, Al-Quran, jadi Alkitabnya semuanya sama tuh, Alkitab, Injil, Jabur, Al-Quran. Alkitab itu kan disampaikan oleh Allah untuk para nabi agar manusia di bumi ini dapat pelajaran baik dari Tuhan gitu. Itulah istilahnya. Jadi gitu. Jadi Allah itu memberikan ajarannya berbentuk firman-Nya, berbentuk ucapannya dengan kalimat Dia disampaikan oleh Jibril. Jibril dengan kekuasaan Allah tadi itu memberi kekuatan memori dalam penyampaian itu, lalu menyampaikan kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yunus, sampai Nabi Muhammad SAW. Begitulah. Jadi semua ditulis. Di zaman Nabi Musa bagaimana mereka menulis wahyunya, di zaman Nabi Isa bagaimana mereka menulis wahyunya, bagaimana di zaman Nabi Ibrahim bagaimana mereka menulisnya, di zaman Sulaiman bagaimana mereka menulisnya, di zaman Nabi Muhammad pun seperti apa mereka menulisnya. Ya tadi itu dari kelopak-kelopak kurma, dari hal-hal misalnya dari tanah, dari batu yang kekal, yang tidak mudah luntur, misalnya dari kelopak kurma gitu. Itulah ajarannya. Lalu dikumpul-kumpul lah itu. Oke, berarti beda ya Bun ya. Kalau kita di Kristen, kalau kita di Kristen itu di Nasrani Kristen tuh itu nggak ada perantara gitu. Nah dia langsung, Allah itu langsung. Karena kan dalam agama Nasrani itu, Bunda nggak mau campur dalam agama ini. Iya betul. Memang nggak perlu diperdebatkan. Betul. Karena menurut versi menurut agama Nasrani bahwa Yesus itu adalah Tuhannya. Jadi otomatis ucapannya langsung. Dalam agama Islam, Tuhan kami Allah, Nabi kami Muhammad. Tapi nabi dalam agama Islam tuh 25 yang diakuin, yang dilihat, yang nyatanya. Dari mulai Nabi Idris, dari mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi apalagi pokoknya banyak lah gitu. Setelah itu Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim semua, sampai Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim semuanya. Sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad. Adiknya Nabi Musa, adiknya Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ini dua terakhir. Terakhir. Nah, begitu. Karena kan kalau versi menurut agama Nasrani, Tuhannya kalian itu kan Yesus. Yes. Ya kan? Ada Tuhan Roh Kudus, ya kan? Enggak, itu satu Bun, satu. Iya, Allah itu sendiri Bun. Allah itu siapa? Allah itu bapaknya Allah dalam agama Nasrani. Allah itu satu. Ibaratnya begini Bun. Kalau Allah itu Bapak itu sama, itu satu. Jadi misalkan Apa arti kalimat Bapak dalam agama Nasrani? Itu yang Bunda pingin tanya. Bapak, itu Allah Bapak itu satu. Allah Bapak itu maksudnya bapaknya dia atau kalimat lain? Bukan. Allah Bapak itu satu ini. Misalkan saya ini Bun. Saya ini satu. Satu. Iya. Dalam Islam satu juga Allah. Tetapi kalau ini kan kalau misalkan di dalam Muslim kan Nabi Muhammad perantara dalam Al-Quran, tetapi kalau di dalam Kristen tidak. Kalau di dalam kekristenan firman Allah itu sendiri. Jadi pengertian Bunda gini, dalam agama Nasrani bahwa Tuhan kalian itu menyampaikan wahyu tidak pelantara, langsung dari mulutnya. Langsung. Jadi dalam agama Islam juga seperti itu. Allah memberikan firman-Nya langsung dari mulutnya, tetapi dititipkan oleh Jibril untuk Nabi Muhammad. Jadi umat Islam mendapatkan wahyu itu melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dipilih oleh Allah karena dia manusia yang jujur. Oke, di sini ada teman saya apologet, biar Bunda ini ya Bun ya.
biar lebih paham ya Bun, karena di situ ada Allah. Ya udah, gini aja deh, mungkin pembahasannya agak ribet nanti kalau masalah agama. Oke. Jadi Bunda mundur diri aja deh. Jadi gini, jadi intinya gini, dalam agama Islam, Al-Quran ditulis oleh sahabat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mendapatkan firman itu melalui Jibril, dan Jibril berkontak langsung dengan Allah, sebagaimana juga Jibril berkontak langsung oleh Nabi Muhammad biar jelas tertulis. Lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya firman tadi itu dikaji, ditulis lagi gitu. Nah, Ada perbedaan ya Bun ya, di sini ada perbedaannya. Perbedaannya itu di sini yang saya tangkap nih dari pembahasan dari Bunda dari awal sampai ini, yang saya tangkap itu ada memang perkataan firman Tuhan, firman Al-Quran itu adalah firman Allah sendiri. Nah, tetapi seperti di Al-Quran mengatakan, iya, langit dan bumi itu terpisah. Bumi tergantung tanpa ada tali. ya, Secara nyata, bumi ini tergantung tanpa ada tali. Di Al-Quran sudah menceritakannya. Nah, Al-Quran itu sudah berbicara ratusan tahun sebelum bumi ini kita selidikin. Dan sebenarnya firman Allah itu dalam agama Islam sudah tersimpan di langit. Jadi Al-Quran itu diukur dengan kemampuan akal manusia. Tetapi apa yang ditulis di Al-Quran itu membuktikan apa yang ada di bumi. Misalnya air laut, air tawar sama air garam tidak bisa bersatu. Misalnya yang gitu. Terbuktilah di Laut Merah air laut, air tawar sama air asin tidak bersatu. Al-Quran sudah menceritakan. Jadi itulah pembuktiannya bahwa Al-Quran itu nyata dan benar. Karena tidak ada yang mustahil di dunia ini ketika Al-Quran berbicara. Tidak ada yang meleset. Jadi semua tertulis di Al-Quran. Jadi makanya Al-Quran itu terjaga. Tidak ada yang bisa menyamain tulisan di Al-Quran. Karena itu itu bahasa Arab. Tapi pengajiannya tidak ada yang bisa menyamakan. Karena itu memang firman Tuhan. Firman Allah langsung. Memang langsung. Tapi melalui Jibril. Karena gini. Kita di dunia aja pasti kita nggak bisa kerja sendiri. Pasti kita butuh orang. Begitu juga. Itulah contohnya. Jadi Allah tuh memberikan pelajaran bahwa Allah pun dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya, dia masih membutuhkan Jibril. Karena tidak mungkin langsung Allah bertemu dengan Nabi Muhammad secara langsung, nggak mungkin bertemu. Atau bertemu dengan manusia langsung, nggak bertemu. Karena Allah punya roh. Dia bukan makhluk, dia Tuhan yang berbentuk nur, cahaya. Jadi nggak mungkin bicara langsung sama manusia. ya, Gitu. Ya udah gitu aja deh. ya. Ya, makasih sayang. Thank you ya Bunda untuk penjelasannya ya. Jadi saya ada nangkep. Jadi karena kan kita sering Sekarang gini aja, menurut agama sebenarnya perdebatan antara Islam sama Nasrani tidak perlu diperdebatkan lagi. Iya. Stop sampai Di sini karena enggak Bunda. nggak akan ketemu. Begini Bunda, sorry maaf. Aku potong. Di sini kita itu tidak ada perdebatan agama, tetapi kita di sini diskusi untuk meluruskan saja. Karena apa? Kenapa adanya diskusi? Supaya paham bahwa agama Islam itu benar. bukan agama buatan, tetapi agama murni dari Allah. Gitu Betul. aja. Nah, diskusi itu gunanya satu untuk apa? Untuk meluruskan saja. Karena meluruskan kitab masing-masing seperti itu Bunda. Kalau dibilang untuk perdebatan itu ada ranahnya. Karena kan kenapa diperdebatkan? Di Al-Qur'an juga ada tertulis perdebatan, di Alkitab juga ada tertulis. Jadi itu harus memang lebih dipahamin lagi seperti itu. Oke. Ya udah ya, sehat selalu ya sayang. Thank you ya Bunda ya, thank you. Selamat malam, God bless.